Halo teman-teman sekalian, selamat datang di channel saya dan salam sehat. Nah teman-teman, perkenalkan nama saya Samuel Tuk. Saya sebagai mahasiswa di jurusan Fakultas Keperawatan Universitas Kelabat. Nah, dalam video ini merupakan bentuk tugas dari dosen saya untuk pendidikan kesehatan. Nah, dalam video ini saya akan membawakan materi pendidikan kesehatan tentang penyakit paru obstruktif kronis. Nah, teman-teman, tanpa basa-basi, kita langsung saja pada materinya. Nah, teman-teman, apa sih itu PPOK? Nah, PPOK ini adalah kepanjangan dari penyakit paru obstruktif kronis. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah COPD atau Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Nah, PPOK adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan yang ditandai dengan penyempitan pada saluran nafas sehingga penderitanya sulit untuk bernafas. Nah, PPOK ini dikategorikan dalam dua jenis, yaitu PPOK yang disebabkan oleh emfisema ataupun bronkitis akut. Nah, kalau secara umum teman-teman, PPOK ini adalah lanjutan dari penyakit-penyakit atau komplikasi dari penyakit-penyakit yang berada pada paru, seperti asma, kemudian ada bronkitis akut, ada emfisema. Jadi PPOK ini adalah lanjutan dari beberapa penyakit-penyakit yang sudah ada dalam paru, ataupun seperti tuberkulosis ataupun pneumonia. Nah, kita lanjut. Nah, dalam PPOK itu ada dua penyebab. Yang pertama itu ada bronkitis kronis. Nah, bronkitis kronis ini dimana bronkitis pada paru. Jadi teman-teman, di dalam paru itu ada seperti cabang-cabang. Nah, jika kita mengalami PPOK, bronkitis kita itu saluran-saluran yang berada dalam paru itu akan mengalami inflamasi. Inflamasi itu dimana dia akan infeksi ya, teman-teman di sini. Jadi di gambar ini ditunjukkan kalau terjadi inflamasi, nantinya bronkitis kita, bronkus kita akan menyempit. Nah, kemudian saat dia menyempit, dia akan memunculkan mukus. Mukus ini adalah sputum ya. Sputum itu akan banyak dalam paru-paru kita. Kemudian yang kedua yaitu emfisema. Nah, jika kita mengalami PPOK, paru-paru kita atau alveoli yang ada dalam paru-paru kita, alveoli ini adalah tempat di mana paru-paru menukarkan zat CO2 ataupun oksigen ke dalam darah kita. Ya, jadi emfisema ini, kalau terjadi emfisema dalam tubuh kita, nantinya alveoli kita akan rusak. Nah, mengakibatkan paru-paru kita itu seperti berlubang-lubang ya, teman-teman. Oke. Di sini kita dapat lihat itu ada yang paru-paru yang baik dan yang paru-paru yang terjadi emfisema. Di sini paru-parunya bolong-bolong, teman-teman. Kemudian di sini juga ada fotonya. Kita lanjut. Penyebab dari PPOK ini ada beberapa macam ya. Di sini yang pertama merokok, kemudian ada bahan kimia, kemudian ada debu dan polusi udara, kemudian ada pola makan, kemudian ada faktor genetik turunan. Nah, merokok ini menjadi salah satu penyebab paling utama ya pada permasalahan paru-paru manusia, karena 80-90% penyakit yang terjadi pada paru kita itu penyebabnya adalah merokok. Jadi teman-teman, merokok merupakan penyebab utama ya teman-teman. Kemudian di sini ada bahan kimia, mungkin bahan kimia ini seperti parfum yang kita pakai ataupun obat nyamuk mungkin. Nah, kemudian ada debu dan polusi udara. Nah, teman-teman, debu dan polusi udara ini berpengaruh pada kesehatan paru-paru kita. Apalagi saat kita keluaran begitu kan, kita motoran, terus kita hirup debu ataupun polusi udara yang dikeluarkan kendaraan, ini kita berisiko terkena penyakit-penyakit pada paru. Kemudian teman-teman, untuk pola makan yang tidak sehat juga berpengaruh pada kesehatan kita, karena saat kita makan yang tidak sehat, maka itu akan berpengaruh pada tubuh kita akibat dari makanan yang tidak sehat yang kita konsumsi, seperti junk food, makanan berlemak, ataupun lain-lain yang membahayakan kesehatan. Nah, kemudian juga ada faktor genetik keturunan. Jadi teman-teman, memang ada faktor genetik keturunan di sini yang berpengaruh pada kesehatan kita.
Contohnya pada PPOK ini sendiri, kemungkinan kita terkena PPOK bukan hanya dari keempat faktor yang berada di atas, namun juga kita dapat terkena penyakit pada paru kita akibat dari keturunan kita, ya mungkin dari kedua orang tua kita, kedua kakek nenek kita kemungkinan dapat terkena penyakit pada paru. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini ada tanda dan gejala dari PPOK itu. Nah, di sini ada sesak nafas, ada mengi, ada batuk berdahak, dan kemudian mudah terkena infeksi pada saluran nafas. Jadi teman-teman, saat kita merasakan sesak nafas, kemudian kita mendengar mengi, kita bisa mendengarkan mengi saat kita bernafas. Mengi itu nanti akan saya tunjukkan di video selanjutnya. Kemudian ada batuk berdahak. Batuk berdahak ini adalah saat kita batuk keluar dahak yang sangat banyak, batuk kita tidak berhenti. Kemudian mudah terkena infeksi saluran pernafasan. Jadi teman-teman, saat kita merasa kalau kita itu mudah atau gampang terkena infeksi pada saluran pernafasan kita, ayo segera memeriksakan kondisi kesehatan kita di dokter. Lanjut, untuk tanda yang selanjutnya itu ada tubuh terasa lemas, kemudian ada berat badan turun, kemudian ada kulit dan bibir kebiruan, kemudian ada kaki dan pergelangan kaki yang bengkak. Nah, di sini untuk tubuh terasa lemas, kenapa PPOK itu menyebabkan tubuh yang terasa lemas? Karena PPOK ini menyerang saluran pernafasan kita. Kita beraktivitas, kita butuh pernafasan yang baik ya teman-teman. Jadi saat kita terkena PPOK, kita akan merasa tubuh kita lemas. Kemudian di sini penurunan berat badan akibat dari PPOK. Kemudian ada kulit bibir kebiruan. Jadi saat kita mengalami PPOK, kulit ataupun bibir kita akan terlihat kebiruan, dan kemudian pergelangan kaki yang bengkak teman-teman. Kita lanjut. Saya akan menunjukkan video apa itu, bagaimana itu wheezing ya teman-teman. Silakan perhatikan. Lanjut. Untuk penyebaran penyakit ini sendiri teman-teman di Indonesia berdasarkan penelitian kesehatan dasar tahun 2013 ditemukan bahwa sekitar 3,7 atau sekitar 9,2 juta orang mengalami penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Penyakit ini lebih tinggi pada lelaki, sementara perempuan lebih cenderung mengalami penyakit yang lebih sering pada asma ataupun kanker. Nah, jika kita fokus pada provinsi di Sulawesi Utara, karena saya berdomisili di Sulawesi Utara ya teman-teman saat ini, ditemukan bahwa kasus PPOK ini di sana sekitar 4% ya secara umum. Nah, secara umum di daerah-daerah di kawasan timur Indonesia cenderung memiliki tingkat prevalensi PPOK yang lebih tinggi, sedangkan Sumatera dan Jawa cenderung memiliki tingkat prevalensi yang lebih rendah. Nah, jadi dari hasil penelitian ini teman-teman mengatakan bahwa yang lebih sering terkena PPOK yaitu laki-laki, karena seperti yang kita ketahui bahwa laki-laki suka sekali merokok ya teman-teman. Jadi stop merokok. Oke, kita lanjut. Untuk komplikasinya sendiri teman-teman. Nah, jadi PPOK ini memiliki komplikasi pada tubuh kita ya, bukan hanya di paru-paru kita, tapi memiliki komplikasi di tubuh kita yang lainnya. Oke, kita lanjut ya.
Untuk pertama yaitu gagal nafas. Saat kita terkena PPOK pasti kita akan gagal nafas. Kita akan susah untuk bernafas ya teman-teman. Kemudian paru-paru basah atau pneumonia yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa PPOK ini adalah lanjutan dari beberapa penyakit yang ada di paru. Jadi PPOK ini adalah tahap akhir dari penyakit tersebut. Kemudian ada tekanan darah tinggi dalam paru. Nah, kemudian di sini ada disritmia. Nah, disritmia ini adalah irama jantung yang tidak teratur teman-teman. Jadi jantung itu memiliki irama ya. Kalau secara normal irama jantung itu teratur, tapi saat kita mengalami PPOK nantinya irama jantung kita tidak akan teratur. Kemudian gangguan kecemasan atau depresi. Nah, gangguan kecemasan ini teman-teman, kenapa sampai PPOK bisa mengakibatkan depresi? Karena PPOK ini membuat kita malas bergerak atau membuat kita untuk sulit bergerak teman-teman, karena PPOK ini membuat aktivitas kita terhambat akibat dari gagal nafas kita atau sesak nafas kita. Jadi kita sulit untuk beraktivitas. Nah, kemudian teman-teman di sini ada gangguan otot rangka. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa akibat dari PPOK ini orang akan malas atau akan susah untuk beraktivitas. Jadi otomatis pada otot rangkanya akan terganggu. Jadi dia fisiknya mungkin akan melemah, teman-teman. Oke. Kita lanjut. Kemudian untuk pemeriksaannya sendiri teman-teman, di sini kita bisa mengetahui kalau kita sudah terkena PPOK, sudah ada di fase PPOK. Kita bisa mengikuti pemeriksaan seperti tes fungsi paru penuh, kemudian ada ronsen dada, kemudian ada CT scan. Nah, pasti teman-teman sudah pernah yang mendengar ronsen dada ataupun CT scan. Nah, kemudian teman-teman di sini ada elektrokardiogram, EKG atau ekokardiogram. Nah, EKG ini adalah alat untuk mengukur jantung. Nah, seperti tadi yang ada di gimana ya? Tunggu, maaf ya teman-teman. Seperti yang ada di maaf. Nah, di komplikasi dikatakan kalau nantinya tekanan darah tinggi pada paru. Nah, tekanan darah ini berkaitan dengan jantung. Kemudian juga disritmia berkaitan dengan jantung. Jadi otomatis teman-teman pemeriksaan kita juga berhubungan dengan EKG atau elektrokardiogram atau alat melihat aktivitas listrik dalam jantung. Kemudian ada peak flow meter. Nah, kalau alat ini seperti kita akan tes ya, seperti di tube alatnya. Jadi nantinya akan dilihat hasil dari apa yang telah kita tes tersebut. Nah, kemudian juga ada tes darah lengkap. Jadi teman-teman, tim medis akan mengambil darah kita dan mereka akan memeriksakannya ke lab dan melihat apakah dari hasil darah kita terdapat bakteri-bakteri atau virus yang berkembang biak di dalam paru-paru kita. Kemudian ada spirometer. Alat ini juga seperti peak and flow meter. Dia akan ditiup dan pada alat tersebut akan menunjukkan kekuatan dari fungsi paru kita. Kemudian ada kultur dahak. Kultur dahak ini kita akan mengambil tim medis akan mengambil sampel sputum dari dalam dahak kita dan mereka akan memeriksakan ke lab. Seperti juga tes darah lengkap, mereka akan melihat apakah dalam kultur dahak kita terdapat bakteri ataupun virus-virus yang menyerang paru-paru. Kemudian ada oksimetri nadi. Oksimetri nadi itu akan melihat saturasi oksigen dalam tubuh kita itu berapa banyak. Nah, karena saturasi oksigen itu yang tidak normal, orangnya pasti akan susah bernafas. Jadi mereka akan melihat apakah saturasi oksigennya ini normal atau tidak. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Untuk pengobatan sendiri, nah PPOK ini mempunyai pengobatan, namun secara umum teman-teman PPOK ini sudah tidak dapat lagi disembuhkan. Nah, kita lanjut. Yang paling pertama yang teman-teman yang tim medis akan anjurkan, yang pertama itu adalah pengurangan risiko. Nah, pengurangan risiko ini adalah faktor risiko utama terkait PPOK yang dapat diubah adalah paparan lingkungan, terutama merokok. Nah, merokok ini menjadi penyebab utama kematian dan beban biaya kesehatan yang signifikan. Berhenti merokok merupakan pengobatan paling hemat biaya untuk mengurangi risiko PPOK.
Jadi teman-teman, PPOK ini akan sangat-sangat berkurang ya risiko kemungkinan terkena kepada kita semua jika kita tidak merokok, baik itu merokok secara aktif ataupun merokok secara pasif. Nah, jadi teman-teman, mulai dari sekarang untuk mencegah kita terkena PPOK, baiklah kita untuk berhenti untuk merokok ataupun jauh-jauh dari orang yang merokok. Kemudian di sini ada menggunakan obat-obatan untuk pengobatannya sendiri, itu menggunakan bronkodilator. Nah, bronkodilator ini biasanya dipakai pada orang yang memiliki sakit asma ya teman-teman. Kemudian ada kortikosteroid. Nah, kortikosteroid ini dikonsumsi oleh orang yang mengidap PPOK ya teman-teman. Kemudian untuk pengobatan yang selanjutnya itu adalah tindakan bedah. Nah, tindakan bedah yang pertama itu adalah bulektomi. Nah, kemudian ada operasi pengurangan volume paru-paru. Nah, jadi operasi ini itu untuk mengangkat bagian-bagian yang rusak pada paru-paru kita ya teman-teman, agar supaya mengurangi efek dari PPOK ini. Kemudian ada transplantasi paru-paru. Nah, transplantasi paru-paru ini jadi kita akan meminta donor ataupun ada orang yang mendonorkan paru-paru yang sehat untuk kita ya teman-teman. Mungkin untuk operasi ini, tindakan bedah ini cukup mahal ya. Nah, kemudian di sini ada pengobatan tambahan seperti terapi oksigen, rehabilitasi paru, vaksinasi, pencukupan nutrisi, ataupun edukasi kepada pasien, edukasi tentang kesehatan, tindakan-tindakan yang akan kita lakukan untuk mengurangi dampak dari PPOK. Maaf, untuk terapi oksigen ini sendiri, dia untuk membuat pasien merasa lebih nyaman karena memakai oksigen ya teman-teman. Kemudian ada rehabilitasi paru, itu rehabilitasi paru ini dilakukan untuk supaya paru-paru tidak bekerja keras ya teman-teman. Jadi pasien dianjurkan untuk beristirahat. Kemudian ada vaksinasi, karena sudah saya jelaskan tadi bahwa salah satu tanda dan gejala kalau kita terkena PPOK yaitu kita gampang terjadi infeksi di saluran pernapasan kita. Jadi otomatis terjadi infeksi dikarenakan virus ataupun bakteri. Jadi kita harus menggunakan vaksinasi untuk mengurangi ya. Kemudian di sini ada pencukupan nutrisi. Pencukupan nutrisi ini itu adalah makan makanan yang sehat ya teman-teman dan bernutrisi, agar supaya imun kita bertambah dan terhindar dari infeksi-infeksi yang terjadi dalam paru-paru kita. Kemudian ada edukasi. Nah, edukasi seperti ini ya teman-teman, edukasi kesehatan tentang penyakit PPOK. Kemudian, nah kesimpulannya di sini teman-teman, PPOK itu adalah penyakit yang menyerang paru-paru kita. Nah, PPOK ini adalah tahap akhir dari berbagai macam penyakit yang terjadi di paru-paru kita. Nah, teman-teman, untuk menghindari PPOK ya teman-teman, marilah kita mulai dari sekarang untuk berhenti merokok ya teman-teman, atau kita menegur orang-orang yang merokok di samping kita. Kita jauhi rokok karena rokok merupakan faktor yang membuat kita terkena penyakit paru ya teman-teman. Oke. Sekian dari video saya. Untuk jika teman-teman ada pertanyaan, jika teman-teman ada apapun yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar teman-teman. Salam sehat, sampai jumpa.